Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Etika Profesi akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan tema Peran Etika Profesi Teknologi Informasi dalam masa kampanye Capres atau Cawapres. Next. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sofia Izas Jauza dengan NIM 225150 207111086. Perkenalkan, saya Federico Roberto dos Santos dengan NIM 22515 025110111043. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ilham Hadi Sumarto dengan NIM 2251502067111083. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izra Arya Wardana dengan NIM 225-150-207-111-080. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas 4 poin. Yang pertama, latar belakang dan permasalahan. Yang kedua, hasil dan pembahasan. Yang ketiga, kajian pustaka. Dan yang terakhir, kesimpulan. Next. Latar belakang. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan politik. TIK telah memberikan peluang baru bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyebaran berita bohong, propaganda, dan polarisasi masyarakat. Next. TIK telah memberikan peluang baru bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. TIK dapat digunakan untuk mengakses informasi politik, menyampaikan pendapat, dan berorganisasi secara virtual. Partisipasi politik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pemilihan umum, menyampaikan pendapat, dan ikut serta dalam kegiatan politik. Next. TIK telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. TIK telah mengubah cara masyarakat bekerja, belajar, dan berinteraksi. Pada saat yang sama, perkembangan TIK juga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyalahgunaan TIK, penyebaran konten negatif, dan pelanggaran privasi. Hal ini menunjukkan bahwa etika profesi TIK perlu menjadi perhatian penting. Next. Salah satu fenomena yang muncul di tengah perkembangan TIK adalah fenomena buzzer. Buzzer adalah seseorang yang dibayar untuk menyebarkan informasi atau propaganda di media sosial. Fenomena buzzer di Indonesia telah menjadi perhatian publik, terutama dalam konteks politik. Buzzer sendiri digunakan untuk menyebarkan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, baik itu individu, partai politik, atau kelompok tertentu. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran berita bohong, propaganda, dan polarisasi masyarakat. Next. Selanjutnya yaitu permasalahan. Yang pertama, terdapat pengaruh negatif TIK. TIK dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak akurat seperti berita bohong dan ujaran kebencian. Informasi yang tidak akurat dapat menyesatkan warga negara dalam berpartisipasi politik. Misalnya, warga negara yang terpengaruh oleh informasi hoax dapat memilih kandidat yang tidak tepat. Selain itu, TIK juga dapat digunakan untuk menyebarkan propaganda yang dapat mempengaruhi opini publik dan mengarahkan partisipasi politik warga negara. Misalnya, buzzer dapat menyebarkan propaganda untuk mendukung atau menjatuhkan kandidat tertentu. Next. Yang kedua, terdapat kesenjangan akses. Tidak semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap TIK. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan dalam partisipasi politik. Warga negara yang tidak memiliki akses terhadap TIK akan sulit untuk mengakses informasi politik
dan berpartisipasi dalam politik secara virtual. Next. Yang ketiga, terdapat ketidakpastian regulasi. Belum adanya regulasi yang mengatur aktivitas buzzer di Indonesia, sehingga sulit untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh buzzer. Buzzer dapat beroperasi dengan bebas dan menyebarkan informasi yang tidak akurat atau propaganda tanpa ada sanksi yang jelas. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dalam menghadapi tantangan penyebaran berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian dalam masa kampanye capres atau cawapres, etika profesi teknologi informasi memiliki peran yang krusial. Teknologi informasi dapat berperan sebagai sarana yang memfasilitasi dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi politik dan memungkinkan interaksi lebih aktif dalam kegiatan demokratis, dan memberikan platform untuk mengekspresikan pandangan serta kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, pemahaman ini menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak hanya alat teknis, tetapi juga memiliki dampak sosial dan politik yang signifikan dalam memperkuat partisipasi demokratis. Namun, perlu diakui bahwa fenomena seperti buzzer politik dapat mengeksploitasi media sosial untuk menyebarkan pesan yang bersifat menyesatkan dan merugikan. Ini merupakan contoh kasus buzzer yang sudah terjadi belakangan ini. Untuk mengatasi fenomena buzzer, etika profesi teknologi informasi memiliki peran krusial dengan mengutamakan standar moral tinggi dalam pengembangan dan implementasi teknologi informasi. Penerapan etika profesi teknologi informasi bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat praktik buzzer yang seringkali merugikan keberlangsungan demokrasi dan merusak lingkungan digital. Langkah pertama yang dapat diambil adalah mendorong praktik-praktik verifikasi informasi yang ketat guna meminimalkan penyebaran berita bohong atau hoax. Etika profesi teknologi informasi dapat memperjuangkan pendekatan yang menggalakkan sumber berita yang dapat dipercaya, memerangi sensasionalisme, dan mengedukasi pengguna tentang pentingnya memeriksa kebenaran dan keakuratan informasi sebelum menyebarkannya. Dalam penanganannya yang lebih efektif dan efisien, etika profesi teknologi informasi dapat mengambil langkah-langkah lebih lanjut dengan mengembangkan algoritma dan filter yang dapat mengidentifikasi serta menghentikan konten yang bersifat merusak atau menyinggung. Hal ini melibatkan desain algoritma yang memprioritaskan keberagaman opini, menanggapi secara cepat terhadap konten berbahaya, dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan teknologi informasi untuk menyebarkan pesan yang dapat memicu perpecahan masyarakat. Dengan demikian, etika profesi teknologi informasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis semata, tapi juga pada penerapan nilai-nilai moral yang mendukung integritas, kebenaran informasi, dan keselamatan digital. Terkait dengan permasalahan kesenjangan akses dalam partisipasi politik, etika profesi teknologi informasi dapat berkontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan setara. Sebagaimana kita tahu bahwa generasi muda dinilai lebih paham dalam penggunaan media sosial atau platform sosial lainnya. Oleh karena itu, generasi muda dapat dianggap sebagai agen perubahan sosial politik karena memiliki peran penting. Etika profesi teknologi informasi dapat mengembangkan teknologi dengan memperhatikan aspek aksesibilitas, memastikan bahwa platform dan aplikasi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin memiliki keterbatasan fisik atau ekonomi. Selain itu, etika profesi teknologi informasi dapat mendukung inisiatif pendidikan digital yang memastikan bahwa semua individu memiliki pemahaman yang setara dengan teknologi dan media sosial.
Ini akan membantu mengatasi kesenjangan dalam pengetahuan dan keterampilan teknologi yang mungkin mempengaruhi partisipasi politik seseorang. Terkait masalah ketidakpastian regulasi yang mengatur aktivitas buzzer dan konflik yang ditimbulkan oleh aktivis, etika profesi teknologi informasi memainkan peran sentral. Dalam hal ini, tidak hanya buzzer politik saja yang dapat menimbulkan masalah dalam kampanye, namun penting untuk mencatat bahwa aktivitas aktivis juga dapat menimbulkan konflik serius. Etika profesi teknologi informasi dapat berkontribusi dengan bekerja sama bersama pemerintah untuk merumuskan regulasi yang jelas terkait penggunaan media sosial, aktivitas buzzer, dan aksi aktivis. Mereka juga dapat memajukan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi melalui sistem pemantauan dan pelaporan yang efektif. Dalam mengatasi ketidakpastian regulasi, etika profesi teknologi informasi harus memfokuskan upaya pada pengembangan sistem keamanan yang tangguh untuk mencegah serangan cyber dari aktivis, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pelibatan dalam edukasi mengenai etika penggunaan teknologi menjadi kunci untuk mengelola resiko konflik yang muncul dari aktivitas aktivis. Etika profesi teknologi informasi juga dapat memimpin dialog terbuka untuk membahas isu-isu kontroversial yang timbul akibat aksi aktivis, memastikan bahwa pemahaman bersama dan solusi kolaboratif dapat ditemukan. Dengan terlibat aktif dalam menangani konflik yang muncul dari aktivitas aktivis, etika profesi teknologi informasi berperan dalam memastikan keamanan, integritas, dan etika di lingkungan digital. Ini melibatkan pengawasan terhadap aktivitas buzzer, pengembangan regulasi yang efektif, serta peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai dampak teknologi terhadap etika politik dan keamanan cyber. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah seluruh bentuk teknologi yang dipakai untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Teknologi informasi mencakup teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Fungsi dari teknologi informasi adalah untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Tujuan dari teknologi informasi adalah untuk menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, dan mencari kembali informasi. Berikut adalah contoh penerapan teknologi informasi di masa kini, yaitu yang pertama komputer, internet, dan perangkat mobile. Yang selanjutnya, etika profesi teknologi informasi dalam konteks kampanye politik. Peran etika profesi di bidang teknologi informasi sangat penting dalam mengatur perilaku dan tindakan para profesional teknologi informasi, khususnya dalam isu seputar kampanye presiden dan wakil presiden. Kode etik teknologi informasi mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, dapat dipercaya, kesetiaan, menghormati orang lain, kepatuhan terhadap hukum, berperilaku baik, dan akuntabilitas yang kuat. Next. Dalam konteks kampanye politik, etika profesi teknologi informasi dapat memainkan peran penting dalam mengatasi permasalahan yang timbul akibat pesatnya kemajuan teknologi, seperti penyebaran berita palsu, propaganda, dan polarisasi sosial. Selain itu, praktik etika di bidang teknologi informasi dapat membantu mengurangi dampak negatif teknologi, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat dan propaganda yang dapat mempengaruhi opini publik. Selain itu, menjunjung tinggi etika teknologi informasi juga dapat berkontribusi dalam mengatasi kesenjangan digital. Dalam etika teknologi informasi memastikan bahwa partisipasi politik dapat diakses oleh semua warga negara dengan cara yang adil dan merata. Namun, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah ketidakpastian regulasi terhadap aktivitas buzzer di Indonesia.
Belum adanya regulasi yang mengatur aktivitas buzzer membuat sulit untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh buzzer, yang sering digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak akurat atau propaganda tanpa ada sanksi yang jelas. Dengan demikian, etika profesi dalam teknologi informasi memegang peran penting dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam konteks kampanye, calon presiden dan wakil presiden, serta dalam memastikan partisipasi politik yang adil dan bertanggung jawab. Dengan demikian, etika profesi dalam bidang teknologi informasi memegang peran penting dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam konteks kampanye calon presiden dan wakil presiden, serta dalam memastikan partisipasi politik yang adil dan bertanggung jawab. Oke, untuk kesimpulannya, dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, peran etika profesi TI sangat penting dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul, terutama dalam konteks kampanye politik. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi melibatkan pengaruh negatif TIK, kesenjangan akses, dan ketidakpastian regulasi terkait aktivitas buzzer. Next. Pertama, pengaruh negatif TIK mencakup penyebaran informasi tidak akurat, propaganda, dan polarisasi masyarakat. Etika profesi TI dapat membantu mengatasi permasalahan ini dengan mendorong praktik verifikasi informasi yang ketat dan mengedukasi pengguna tentang pentingnya kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Langkah-langkah teknis seperti pengembangan algoritma dan filter juga dapat diambil untuk mengidentifikasi dan menghentikan konten merugikan. Next. Kedua, kesenjangan akses dalam partisipasi politik menjadi permasalahan, terutama karena tidak semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap TIK. Etika profesi TI dapat berkontribusi dengan memperhatikan aspek aksesibilitas dalam pengembangan teknologi, memastikan bahwa platform dan aplikasi dapat diakses secara inklusif. Pendidikan digital juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan teknologi. Next. Ketiga, ketidakpastian regulasi terkait aktivitas buzzer menimbulkan tantangan serius. Etika profesi TI dapat berperan dalam merumuskan regulasi yang jelas bersama pemerintah, serta memimpin upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Pengetahuan sistem keamanan juga perlu dilakukan untuk mencegah serangan siber dan konflik yang muncul dari aktivasi hacktivis. Dengan demikian, melalui penerapan etika profesi TI, dapat diharapkan adanya peningkatan integritas, keamanan, dan partisipasi politik yang adil dalam era digital. Etika profesi TI bukan hanya menjadi pedoman bagi para profesional TI, tetapi juga merupakan instrumen yang kuat dalam membentuk masyarakat digital yang bertanggung jawab dan demokratis. Sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai peran etika profesi TI dalam masa kampanye Capres dan Cawapres. Apabila salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.